Salam olahraga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper. Bulan puasa ini sudah berjalan setengah jalan ya sobat kiper semua, dan jujur saja ajakan main bola belakangan ini tuh agak seret ya, dan ditambah dengan kesibukan ya, dan ya kalau sobat kiper ada memantau, saya sempat ada tampil di TV nasional. Selamat mencari jika yang berminat, yang kepo ya. Dan ditambah dengan kesibukan lainnya membuat saya tidak begitu sempat ya, dan sepertinya juga market glove lokal sendiri saat ini sedang relatif lebih pelan ya, dan dari informasi yang saya dapatkan itu sebenarnya disebabkan karena pengiriman yang banyak tertunda ya. Jadi kalau sobat kiper juga ada memantau, itu international shipping itu sekarang lagi kacau sekali ya. Jadi penundaan barang sampai ke Indonesia dan bahkan ekspor ke sini ke sana ya, itu jadinya sangat sulit sekali ya. Jadinya banyak sekali brand yang glove-nya itu tertunda rilisnya, seperti itu ya informasi yang saya dapatkan. Dan untuk brand Mirka sendiri ya, saat ini Mirka Comfort Cool Base Layer yang saya pakai saat ini di sini, yang cakep, ganteng dan sejuk ini, itu saat ini sedang promo ya, sampai bulan April ini ya, sampai tanggal 31, setiap kali sobat kiper membeli Mirka Comfort Cool ini, sobat kiper mendapatkan kesempatan untuk membeli 2 dengan harga 180.000. Jadi satu itu harganya 120.000, namun kalau sobat kiper beli 2 itu harganya 180.000, atau diskon 50% untuk produk kedua, atau diskon 25% untuk masing-masing produk. Terserah sobat kiper mau pandangnya dari sudut pandang mana ya. Itu sedikit promo Mirka. Pada hari ini saya akan sedikit membahas tentang teknik goalkeeping ya, apakah harus menggunakan tinju atau menggunakan tangan terbentang atau terbuka seperti ini ya. Nah, menurut saya untuk hampir semua kondisi, kiper itu harus selalu siap dengan kondisi tangan seperti ini ya, kondisi tangan terbuka ya. Dan ketika bola datang itu hindari penggunaan tinju, apalagi kalau dalam kondisi shooting. Kenapa? Karena pertama itu tentu saja masalah jangkauan ya. Ketika sobat kiper membentang seperti ini ya, saya langsung kasih ilustrasi aja. Nah, ada beberapa senti perbedaan yang cukup signifikan antara kepalan tangan tinju dengan ketika tangan kamu dalam kondisi terbentang. Apalagi ketika kamu menggunakan glove itu biasanya ada 1 atau 2 senti lebih panjang lagi ya dari ujung jari, yang akan berkontribusi kepada jangkauan tangkapan atau jangkauan jari kamu untuk melindungi gawang ya. Perbedaan beberapa senti ini itu bisa sedikit banyak menentukan apakah bola itu bisa tertip jadi out, apalagi untuk bola atas ya, atau kamu kebobolan ya. Jadi dari segi jangkauan pasti tangan terbuka itu lebih optimum daripada kepalan tangan tinju. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah masalah kontrol. Ketika kamu melakukan tinju seperti ini dan kamu loncat ke samping, apalagi kalau kamu loncat ke samping, kamu tidak ada memiliki kapasitas untuk mengatur arah tinjuan kamu seperti apapun. Jadi ini seperti kamu hanya akan bola datang, kamu bakal terbentur dengan tinjuan atau kepalan tangan kamu ya. Sedangkan kalau kamu pakai jari, ada kemungkinan kamu bisa melakukan tipping ya, seperti kamu dengan sengaja mendorong bolanya ya begitu bola bersentuhan, meskipun itu tentu saja butuh skill dan kontrol, ball handling seperti itu. Dan kamu juga bisa melakukan berusaha membelokkan arah bola sebagus mungkin kalau bolanya itu cukup deras ya. Nah, jadi jauh lebih optimum untuk kamu melakukan tangkapan atau bahkan memblok dengan kondisi tangan terbuka. Makanya kalau sobat kiper melihat kiper-kiper profesional di Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, dan bahkan Liga Indonesia, sangat jarang sekali, atau bahkan saya bahkan berani ngomong kalau di level tertinggi itu tidak pernah kiper itu meloncat ke samping dengan kondisi kepalan tangan tertinju ya. Dan ketika shooting itu datang ke arah kamu, di sekitar kamu seperti ini juga sebenarnya tidak alasan untuk kamu meninju bola. Karena kalau kamu meninju bola, bola terpental ke depan, itu resiko. Sedangkan kalau kamu berhasil mengendalikan bola, tangkap ya idealnya, itu bola langsung possession tim kamu. Kalau yang kontrol bola adalah tim kamu. Dan kalau seandainya bolanya tidak bisa, bang, tapi kalau misalnya bolanya ke samping gitu kan, mending diblok aja, buang biar selesai. Benar, dan itu adalah teknik parry atau teknik ngeblocking dengan bisa dengan telapak tangan ini ya, pangkal telapak tangan atau dengan ujung jari, sehingga bola itu kamu pengen atur sebisa mungkin tidak langsung ke depan gawang ya. Kamu pengennya sepinggir mungkin, dan itu cuma bisa kamu capai dengan menggunakan jari tangan kamu atau dengan kondisi tangan terbuka, tidak dengan kondisi tinju. Lah, kok begitu bang? Tinju itu gunanya apa? Untuk apa ada punch zone?
Satu-satunya kondisi di mana kamu melakukan tinjuan, menurut saya itu adalah kondisi crossing dalam kondisi ramai. Ya, jadi ketika kamu tidak yakin kamu bisa mendapatkan tangkapan yang bersih, di saat itu tinjuan menjadi pilihan yang paling baik. Ya, makanya kalau sobat kiper pernah lihat kiper-kiper profesional seperti itu ya. Ketika bola crossing dan ramai sekali, biasa kiper tuh lebih tinggi dan jangkauan lebih panjang karena bisa menggunakan tangan, dia akan mengepalkan kedua tangannya seperti ini untuk melakukan tinjuan. Dan memang tinjuan dengan dua yang direkomendasikan secara teoritis itu adalah tinjuan dengan dua tangan. Kenapa? Karena wilayahnya jadi jauh lebih besar dan kamu bisa mengarahkan arah tinjuan lebih gampang daripada menggunakan satu tangan. Kalau kamu menggunakan satu tangan seperti ini dan timingnya itu lari, kamu bisa aja bola itu kepantul ke samping atau ke belakang, yang artinya resiko lebih tinggi. Jadi ketika kamu menggunakan tinju, gunakanlah dua tangan seperti ini untuk meninju dan hanya lakukan itu ketika itu kamu sedang menghadapi crossing di wilayah yang rame. Artinya bolanya jatuh di tempat yang baik kamu loncat, striker musuh loncat, mungkin penontonnya juga ikut loncat seperti itu ya. Hanya dalam kondisi itu saya merekomendasikan kiper untuk menggunakan tinjuan. Di luar itu selalu bentangkan tangan kamu dan selalu usahakan untuk menangkap. Bang, tapi saya nggak jago nangkap. Nah, itu kuncinya latihan. Ya. Karena ball handling itu saya juga ketika latihan di Patriot dan kadang ada latihan bareng sama anak-anak SSB-nya ya. Di situ memang saya melihat di perkiperan Indonesia, ball handling atau kemampuan untuk mengendalikan bola, menangkap bola dengan lengket, melempar bola dan juga meredam bola itu kurang dilatih di SSB di Indonesia, atau minimal kalau dalam kasus saya lihat di Medan ya. Dan kenapa itu bisa seperti itu? Ya, cara penjelasan paling simpel adalah di level SSB biasanya tidak ada pelatih kiper yang dedicated atau pelatih khusus kiper. Ya, minimal itu yang saya alami di Medan. Saya rasa saya sudah melihat cukup banyak SSB ya ketika ngelihat anak-anak Patriot juga main seperti itu, dan SSB yang punya pelatih kiper itu hitungannya biasanya hanya hitungan jari ya. Dalam artian di satu kota Medan ini Patriot aja kadang pelatih kipernya datang, kadang pelatih kipernya tidak datang ya. Dan si Bang Sugiar ya, ex kiper PSMS, itu juga kadang latih di tempat lain. Namun ya kalau di Medan ada 30-an SSB ya logikanya harusnya ada 30-an lebih pelatih kiper ya. Namun yang saya tahu bahkan di Indonesia aja untuk profesional yang punya lisensi kiper itu hanya ada 20-an di satu Indonesia seperti itu. Yang artinya jelas sangat kekurangan sekali untuk pelatih kiper, dan akhirnya banyak sekali habits atau kebiasaan buruk ya yang tidak terlatih dan jadi kebiasaan ya. Kenapa? Karena tidak dilatih sejak dini ya. Itu jadi rekomendasi saya dan penggunaan teknik yang tepat ya mengenai kapan harus menggunakan bentangan tangan dan kapan harus menggunakan tinju untuk sobat kiper semua. Semoga dalam waktu dekat saya mungkin akan membeli yang banyak requestnya ya, Gika Pro Evo R dan juga Manos yang terbaru. Semoga cepat sampai ya. Dan semoga bakal ada rilisan golf baru sehingga saya bisa reviewnya di sini ya. Dan ya bentar lagi bakal lebaran, semoga jadwal mabol saya bisa kembali seperti semula. Itu saja untuk hari ini sobat kiper semua. Salam olahraga, sampai jumpa sobat kiper.